maaf Bu, mengganggu waktunya. Apakah saya boleh menawarkan sesuatu usaha kepada Ibu? Boleh. Jadi gini Bu, saya Naufal dari perusahaan properti XX di Jalan Belitung Barat. Di sini ada brosur Bu. Saya akan menawarkan sesuatu tawaran yang menarik bagi Ibu ya. Jadi yang pertama di sini langsung saja ya. Saya ingin menawarkan Ibu untuk menjadi salah satu pemodal di perusahaan kami. Jika Ibu menanamkan investasi di sini, maka setiap bulannya Ibu akan mendapatkan keuntungan minimal 5-10% dari modal yang Ibu tanamkan. Apalagi kalau usaha ini semakin sukses, mungkin bisa menjamin keuntungan Ibu menjadi 15% setiap bulannya Bu. Bagaimana Bu? Saya menjadi cukup tertarik dengan usaha ini. Kalau boleh tahu, apakah ada jumlah minimal dalam penanaman modal usaha ini? Baik Bu, di dokumen saya ini tertera ada penanaman modal minimal 100 juta Bu. Dengan modal sebesar itu, Ibu akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya minimal 5% dari modal yang Ibu tanamkan kepada perusahaan kami. Tidak bisa ditambah lagi ya Pak? Karena mungkin sudah sesuai dengan SOP perusahaan saya, mungkin tidak bisa Bu. Oh begitu ya. Kalau misalnya saya menanam modal 120 juta, berapa persen kenaikan keuntungannya? Mungkin jika Ibu menanamkan modal segitu bisa menjadi 7% Bu. Mungkin kalau supaya menjadi 10% Ibu memerlukan 150 juta Bu. Oh sepertinya saya masih kurang puas dengan keuntungannya. Sepertinya Mungkin lain kali saja ya. bentar Bu, coba pikirkan dulu Bu ya. Kalau misal saat ini keuntungannya masih kecil, ya walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi Ibu ya, Ibu pikir-pikir, usaha properti ini sedang hype kok sekarang Bu. Bayangin aja ya, semakin tinggi pertumbuhan penduduk, seperti properti, rumah, perkantoran, perusahaan akan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin perusahaan ini akan melejit dengan pesat. Oleh karena itu keuntungan Ibu mungkin akan naik berkali-kali lipat. Jadi gimana Bu? Apakah masih belum tertarik? Saya sepertinya mau menanam modal 135 juta di perusahaan Anda. Kalau untuk 135 juta mungkin bisa ya. Dengan keuntungan 10% mungkin bisa dicukupkan Bu. Jadi bagaimana Bu? Boleh. Nanti setiap bulannya tambahin bonus juga lah ya. Oke, kalau setiap bulannya kalau untungan kita naik berkali-kali lipat, mungkin bonus akan saya langsung berikan kepada Ibu sendiri. Ibu bisa tanda tangan di sini ya Bu. Ini saya 135 jutanya ya. Oke, saya terima Bu. Terima kasih Ibu sudah bertransaksi dengan kami dan bekerja sama. Terima kasih Bang. Mungkin jika Ibu bisa menghubungi saya atau ada keadaan yang harus dihubungi segera, Ibu bisa hubungi di nomor yang tertera di sini. Terima kasih Bu. Halo, dengan siapa saya bicara? Halo, selamat siang. Saya Nova. Di Jalan Belitung nomor 8, saya melihat brosur tentang tanah yang dijual. Apakah benar tanah tersebut bakal dijual? Benar, apakah Bapak berminat membelinya? Sebenarnya di sini saya akan menawarkan suatu usaha kepada Anda. Anda tinggal berkontribusi untuk menanamkan modal kepada usaha tersebut dan saya akan menjalankannya. Singkatnya, Anda akan mendapatkan keuntungan beberapa persen dari usaha ini tanpa melakukan apapun. Kalau nunggu kayak gitu kayaknya bakal lama deh. Soalnya saya juga lagi butuh uang cepet nih. Bagaimana kalau tanah kita gadaikan saja? Dengan begitu, uangnya akan cepat didapat dan sisanya pun bisa tetap kita jadikan modal. Lalu, dengan keuntungan kita bisa membayar cicilannya setiap bulan. Anda dan saya akan sama-sama beruntung. Oh iya, apakah ada jaminan usahanya lancar? Terus bisa balik modal gitu? Saya sebenarnya bukan ingin membuka usaha perdana, namun saya ingin membuka usaha cabang dan keuntungannya bisa mencapai 1 juta per bulan. Dan sudah banyak orang-orang yang join ke perusahaan ini. Oh iya, kalau kayak gitu lumayan dong. Terus kalau misalnya setoran awalnya, kalau mau ikut bisnis kayak gitu berapa?
Sekitar 60 juta. Waduh, kalau segitu lumayan susah ya. Soalnya saya juga lagi butuh uang. Gimana kalau misalnya 45 juta aja? Ya udah, gimana kalau 50 juta aja? Saya lihat juga tanah Anda itu kayaknya bakal laku 100 juta nih. Dengan begitu kita bisa nutupin cicilan tiap bulannya dengan keuntungan yang dapat tiap bulan. Nah, mungkin Anda juga akan menerima keuntungan sebesar 50% setiap bulannya. Gimana? Anda tertarik nggak? Oh boleh deh kalau gitu. Tapi saya juga memang minta bantuannya ya. Soalnya saya juga lumayan kurang ngerti kalau misalnya pegadaian sama tanah-tanah. Oh, kalau untuk itu, Anda tenang aja. Anda tinggal siapkan aja berkas-berkas sertifikat tanah, lalu fotokopi KTP dan juga sejarah. Jadi sana bakal saya urus sendiri. Oh oke deh kalau gitu Pak. Makasih ya Pak bantuannya. Saya tunggu konfirmasi selanjutnya. Gampang banget orangnya ditipu. Jadi gue tinggal alihin surat tanahnya dengan nama gue, lalu gue tinggal cari korban lain deh. Oh, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Permisi, selamat siang Pak. Oh, siang. Di sini kedatangan Mbak untuk apa ya? Saya mau membuat laporan penipuan. Oh, udah silakan. Duduk. Jadi ada orang yang datang pada saya dengan menawarkan untuk menanam modal di perusahaannya. Saya pun mengikuti usahanya itu dan memberinya uang. Tiba-tiba dia pun hilang dan tidak bisa dihubungi lagi Pak. Oh, Aris bisa tolong ambilkan buku itu? Siapa? Jadi kembali lagi, apakah pelaku bisa menyebutkan ciri-ciri fisik pelaku? Dia tuh laki-laki, Ya. tingginya itu sekitar 170 sentian, kemudian kurus, berkulit coklat, dan dia tuh bilang tuh nama dia tuh Noval. Apakah Anda yakin kalau itu bukan nama samaran? Saya kurang yakin dengan itu, tapi dia cuma menyebutkan nama dia Noval. Baiklah. Akan segera kami proses. Bisa ditunggu untuk informasi selanjutnya. Baik, laporan akan segera kami proses, Mbak. Untuk informasi selanjutnya akan segera kami informasikan. Terima kasih Pak. Ya, kayak tadi ngaku lagi ya. Kalah lama sih ini. Oh, Mrs. Iya, Pak. Kayaknya saya udah nemu nih 5 orang yang bisa dijadikan pelaku. Jadi nanti kita datangin mereka ke tempat masing-masing untuk diinterogasi. Gimana bro? Iya bisa Pak. Kayaknya ini yang paling mirip sih Pak. Iya, ini paling mirip dengan yang sudah digambarkan ya kan? Ya. Masuk. Ya, capek-capek saya ngejar kamu. Tangkap. Terus saya tembak kamu lain kali ya. Baik pelaku, sudah berapa banyak korban yang kamu tipu? Hanya satu, Pak. Dan bohong. Jujur. Saya tidak berbohong Pak, hanya satu saja. Sekali lagi kamu bohong, saya bohong. Bagaimana? Saya tidak berbohong Pak. Korban yang saya tipu hanya satu Pak. Baik. Jika begitu, Silakan teman Ailan. ikuti saya. Kita mulai persidangan ini. Apakah jaksa, pengacara, pelaku serta saksi sudah siap? Siap. Baik. Apa tuntutan dari jaksa kepada pelaku? Baik, kemudian sesuai dengan dokumen yang telah tertera, pelaku telah melakukan penipuan terhadap 2 korban. Korban pertama ditipu dengan modus menanamkan investasi pada perusahaan fiktif pelaku. Padahal pelaku membawa kabur uang korban sebanyak 125 juta rupiah. Kemudian korban kedua ditipu dengan modus membantu korban mengadakan surat berharganya berupa sertifikat tanah.
Lalu pelaku menjual surat tersebut seharga 100 juta rupiah dan memasukkan suratnya. Jaksa menuntut agar sang pelaku dihukum sesuai pasal 264 KUHP dan 263 KUHP, yaitu 8 tahun penjara ditambah 6 tahun penjara, sehingga total 14 tahun penjara, serta memberikan biaya ganti rugi sebesar 200 juta rupiah pada masing-masing korban. Baik, bagaimana menurut pengacara? Baik, izin yang mulia. Saya melihat berdasarkan bukti-bukti yang ada, pelaku tidak merugikan korban pertama lebih dari 135 juta dan tidak merugikan korban kedua lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu seharusnya tuntutan penggantian rugi uang korban dapat dikurangi. Sekian dari saya. Apakah ada pembelaan dari pelaku ataupun saksi? Izin membantah yang mulia. Di sini saya tidak sepenuhnya salah karena untuk para korban juga tidak untuk melihat benda terlebih dahulu dan juga memahami apa usaha dan persyaratan yang akan dilakukan. Dan di sisi lain, saya pun masih memiliki 3 orang anak yang harus saya urus. Oleh karena itu, tolong ringankan hukuman yang akan saya terima yang mulia. Dilihat dari satu sisi, sang pelaku masih mempunyai 3 orang anak yang dia harus bina dan harus biayai, serta korban juga membutuhkan uangnya, makanya mereka pun melapor kepada pihak pengadilan. Jadi saya putuskan untuk 10 tahun penjara bagi pelaku dan denda 135 juta ditambah 100 juta untuk diberikan kepada 2 korban.